siang Pak Rio. Halo Pak Rio, apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Agung ya, walaupun sedikit capek nih Pak Agung. Oke, sangat terlihat ya Pak ya. Saya juga melihat Pak Rio itu memahami lah Pak lah. Terlalu banyak gitu ya Pak ya. Aduh, sudah apa bisa meluangkan waktu coaching hari ini Pak ya. Dari informasi sebelumnya ya sudah saya mengetahui tentang bagaimana tugas tambahan dari Pak Rio ini. Ya mungkin ya mengaruhi juga dari kualitas Pak Rio sendiri ini ya. Gitu ya Pak ya. Apakah ini Pak masih fokus Pak dengan pembahasan hari ini Pak? Ya betul Pak Agung, luar biasa banget. Ya kemarin saya sudah cerita juga ke Pak Agung bahwasanya ya sangat kewalahan saya Pak Agung terhadap tugas tambahan yang diberikan, dan yang membuat saya itu tambah lelah adalah ketika sebenarnya nggak fokus sih, menjadi nggak fokus dalam mengajar Pak. Dan ya saya melihat juga siswa itu nilainya semakin menurun juga Pak. Oh, baik ya Pak ya. Jadi terlalu melelahkan untuk banyak tugas tambahan untuk Pak Rio sendiri begitu ya Pak ya. Jadi nggak fokus untuk apa ya namanya ke siswa itu untuk mengajarnya itu tersita waktu banyak begitu ya Pak ya. Baik Pak. Hmm. Jadi kita hari ini fokus pada bagaimana menemukan solusi nih Pak ya untuk mengelola beban kerja tambahan dari Pak Rio sendiri nih agar tidak Iya. mengganggu dari kualitas pembelajaran nanti di kelas begitu Pak. Baik Pak, apakah ada hal yang lain ditambahkan Pak selain ini Pak? Ya, yang pastinya sih saya berpikir, iya kadang berpikir ini Pak, ketika nggak diberi beban tugas yang lebih kayaknya saya lebih bisa mengatur waktu lah. Ya bahwa itu keinginan saya, bahwasanya saya itu ingin lebih mengatur waktu lagi, dan yang pastinya saya bisa jauh lebih memperhatikan siswa dalam pembelajaran, karena ya ketika saya datang terusan anak-anak langsung menghampiri saya dan Pak, kemarin nggak ngajar, ataupun Pak, saya ditinggal terus kayak gitu sih Pak. Itu saya ingin lebih agar waktulah saya bisa lebih teratur lagi itu. Iya Pak, memahami itu ya. Jadi banyak sekali yang menjadi beban Pak Rio ini sampai kewalahan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang ada begitu Pak ya. Baik Pak, bisa diceritakan lebih lanjut lagi Pak tentang tugas tambahan apa saja yang saat ini sangat membebani Pak Rio sendiri? Kalau tugas yang sangat membebani itu sebenarnya sih ya lumayan banyak juga Pak. Kita di kemarin saya itu dibebani tugas akreditasi menjadi tim, dan ternyata timnya tidak berjalan dengan lancar, akhirnya terbebani kepada saya semua. Yang kedua, saya juga menjadi tim PMM di di lingkup sekolah, yang bahwasanya ya emang kepala sekolahnya itu sudah mendekati pensiun, akhirnya kembali kepada saya lagi gitu, dan itu pun instruksi langsung dari kepala sekolah. Dan yang lanjutnya adalah koordinator ekstrakurikuler. Selanjutnya lagi juga ada beberapa administrasi sekolah yang harus dibebankan kepada saya, dan tugas operator juga ya lumayan banyak Pak. Dan ya yang pastinya sih ini di luar jam mengajar saya ya Pak ya, bahwasanya ya saya sudah ya lumayan dalam mengajar, tetapi diberikan beban tambahan yang lumayan banyak. Ya sering memakan waktu ya Pak, yang seharusnya itu digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran, tetapi ternyata harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut Pak. Oh, baik Pak, jadi banyak sekali nih ternyata tugas tambahan untuk Pak Aryo ini. Jadi seperti dalam apa ya, satu orang itu bisa banyak hal yang perlu dikerjakan seperti itu Pak. Jadi Iya, memakan waktu juga untuk
ini juga ya untuk anak-anak ya, karena Iya pembelajaran itu betul, kan difokuskan untuk persiapan seperti itu gitu ya Pak ya. mhm. Jadi untuk persiapan pelaksanaan seperti itu kan, jadi memakan waktu sekali benar-benar Bapak ini, tugasnya itu luar biasa. Jadi, begini Pak, eee, ini apakah termasuk dampak langsung yang sangat besar untuk persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak? Pasti Pak, ketika saya seharusnya itu mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan untuk pembelajaran, akibatnya ya ketika ada tugas tambahan yang belum selesai di sekolah, ya mau tidak mau kan harus diselesaikan juga di sekolah. Ternyata di sekolah langsung ada kegiatan yang mengharuskan di luar, sekolah dan itu pun ya kadang ada jam kosong buat mereka walaupun saya sudah memberikan tugas, tetapi mereka menuntut karena saya guru PJOK kan mereka ya pengennya juga, pembelajaran di luar kelas kayak gitu loh, Pak. Dan itu pun menjadi pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Dan akhirnya ya ketika anak saya datang, terusan anak menagih, "Pak, kemarin kok nggak dateng, kemarin kok nggak berangkat, hari ini berangkat," dan lain-lain. Itu menjadi apa namanya, mereka itu kadang semangatnya juga menurun. Dan dalam nilai pun saya ketika asesmen ternyata ya berdampak juga gitu, Pak. Oh begitu ya Pak, jadi siswa itu malah kurang bersemangat ini, sering Iya ditinggal ya Pak betul. ya, jadi kurang fokus juga untuk, apa, harapan-harapan besar Pak Rio itu untuk anak-anak didiknya juga bisa tambah semangat, kemudian nilainya juga baik seperti itu. Tapi ya seperti itu Pak, menjadi beban begitu ya Pak ya, jadi tugas Mhm, tambahan betul, ini itu Pak. mempengaruhi kemampuan Pak Rio sendiri begitu Pak, jadi mempersiapkan melaksanakan pelajaran yang efektif itu bagaimana dengan merancang pembelajaran yang lebih baik begitu Pak. Begini Pak Rio, menurut Pak Rio sendiri, adakah faktor lain yang mempengaruhi situasi-situasi ini gitu Pak? Yang pasti sih ya di lain sisi saya juga manusia ya Pak ya ketika Iya, diberikan jam tambah, beban tugas yang lumayan banyak itu kan ya saya juga merasa lelah gitu Pak. Dan kadang pun dalam tugas tersebut saya sulit membagi fokus antara mengurus tugas tambahan atau kebutuhan siswa gitu. Itu pun menjadi pertentangan saya pribadi di apa namanya, di dalam pikiran saya, "Ah, ini ada tugas tapi anak-anak itu harus seperti apa?" Gitu. Itu pun ya yang membuat saya mungkin akhirnya yang menjadi lelah juga dalam pikiran saya gitu juga, Pak. iya Pak, baik Pak. Jadi terlihat ya, jadi lelah itu memang akhirnya tidak fokus Pak. Kadang Iya manusia betul, betul, manusia itu kalau semisal sudah benar-benar lelah, itu semua pekerjaan ataupun apa itu tidak akan fokus, tidak akan mencapai hasil yang maksimal seperti itu Pak, betul Pak. Jadi ini, ada merasa itu Pak Arya itu bahwa pengaturan waktu itu dengan manajemen sendiri ya, manajemen diri gitu Pak ya, adalah bagian dari tantangan yang perlu kita selesaikan begitu Pak, iya. benar nggak Pak? Iya, Betul, Pak, betul betul. Itu itu salah satu masalah utama bagi saya, Pak. Di lain sisi juga saya harus memenuhi kebutuhan dari keluarga juga, terusan di beban-beban kerja yang dari sekolah juga. Nah, manajemen peraturan waktu itulah yang menurut saya itu, ya harus bisa saya, eee, terapkan gitu, Pak. Tapi ya untuk sekarang saya masih belum belum bisa melaksanakan itu dan mungkin, diskusi kita juga semoga bisa apa, bisa menemukan ke titik itu juga. iya, baik Pak. Jadi kita merefleksikan, Iya, diri begitu Pak ya, dari pengalaman Pak Rio ini, ya jadi beban itu memang sangat bisa mengganggu mengganggu untuk, pelaksanaan pembelajaran begitu Pak ya. Jadi harus memang untuk anak-anak supaya bagaimana merancang sampai dengan hasil yang maksimal untuk anak itu, nanti berlanjut ke jenjang berikutnya itu paling mhm. tidak paling tidak ada hasil seperti itu, Pak. Jadi, eee, Pak Arya ini apakah ada waktu, Pak, di mana beban tugas tambahan ini tidak begitu mengganggu pembelajaran di kelas, Pak? Mungkin mungkin ya, mungkin ada momen di mana Pak Arya itu berhasil mengelola keduanya, ada nggak, Pak?
Dan awalnya saya masih bisa mengatur, Pak. Ya, awalnya itu di awal-awal. Saya coba bekerja lebih cepat dan mengorbankan waktu istirahat untuk, mengerjakan tugas tambahan, tapi ya lama-kelamaan saya mulai kelelahan dan itu mempengaruhi kinerja saya di kelas, Pak. Ya, saya coba mengatur di awal bahwasanya 1 jam harus selesai, tapi kenyataannya dalam bekerja itu pun ketika fokus masih ada hal-hal yang lain harus harus apa, bisa dikompromi kayak gitu loh, Pak. Jadinya ya itu mempengaruhi saya gitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi harus bisa mengatur dulu, kemudian bisa ya itu tadi mengorbankan waktu istirahat itu juga dampak dari tubuh untuk Iya, merasakan lelahnya itu Pak ya. Jadi tidak bisa lama-kelamaan ya pasti ya namanya manusia pasti akan lelah. Banyak sekali tugas tambahan yang harus dikerjakan seperti itu Pak ya. Benar-benar Pak. iya. Jadi apakah ada nih Pak nih ya dengan pendekatan atau strategi yang mungkin sebelumnya Pak Rio itu untuk mencoba untuk mengatasi beban dari Pak Rio sendiri karena tugas tambahan yang terlalu banyak ini. Apakah ada hasil di pendekatan seperti itu Pak? Eee, saya pernah nih, Pak, saya pernah mencoba membuat jadwal lebih ketat, tetapi seringkali, Pak, tugas-tugas mendesak di luar rencana itu muncul. Sehingga ya jadwal saya berantakan kembali ketika saya sedang mengerjakan yang harusnya itu selesai 1 jam, lalu langsung ada penambahan walaupun saya sudah ya mungkin mem sudah apa namanya, inginlah kerjaan lain, tetapi mereka mendesak, "Oh yang bisa Pak Rio kok," kayak gitu. Itu yang apa namanya, membuat jadwal itu berantakan, Pak, Oh rencananya berarti gitu. iya, berarti sering sekali gitu ya Pak ya, tugas-tugas yang mendesak gitu ya, tiba-tiba muncul gitu ya, apa yang sudah direncanakan, seperti itu Pak Rio ya. Jadi ya, mungkin, sudah dijadwalkan, sudah dibuat jadwal sedemikian rupa. Nah itu, fleksibilitasnya yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas, mendadak itu membuat manajemen waktu itu tidak Betul. konsisten berarti gitu ya Pak ya? Iya, betul betul betul. Iya Pak, heeh. Begini Pak Rio, menurut Pak Rio sendiri gitu ya Pak, apakah ada hal yang bisa dilakukan berbeda? Ini berbeda untuk menjaga, menstabilkan gitu, stabilitas pembelajaran di kelas Bapak sendiri, bagaimana Pak? Yang pastinya sih ya saya berpikiran gini, Pak, ya saya harus bisa, berbicara dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah untuk bisa apa namanya, pembagian tugasnya itu yang lebih seimbang. Karena mungkin pemikirannya kepala sekolah itu lebih karena ya Pak Rio mungkin serba bisa akhirnya dibebankan kepada saya gitu. Tapi saya pun tidak menginginkan itu karena saya pribadi adalah apa namanya loyal kepada atasan. Ya semampu saya kerjakan, tetapi ya itu jujur malahan menjadi beban bagi saya juga ternyata. Selain itu mungkin saya juga perlu strategi untuk mengelola waktu itu, Pak. Pengelolaan waktu yang lebih baik lah, tanpa harus mengorbankan kesehatan dan mengorbankan kebutuhan siswa juga nantinya, gitu, Pak. Baik Pak Rio, ini sedikit demi sedikit, dengan percakapan kita ini, sudah mulai ada mulai menemukan beberapa potensi solusi sebetulnya Pak. Jadi Ya, salah satunya adalah tadi, Pak Rio sudah, berbicara dengan pihak sekolah juga ya, mengenai distribusi tugas-tugas tambahan yang, dibebankan oleh ke Pak Rio, dan yang kedua itu adalah mengelola waktu. Nah, ini mengelola waktu dengan baik juga, Pak Rio. Nah, ya, ini sudah sedikit menemukan potensi solusi nih, Pak, ya. Ini menurut Pak Rio ini tantangan solusi ini bagaimana, Pak? Tentang solusi ini, Pak, iya, bagaimana? Pak. Ini malah jadi kepikiran nih, oh ternyata itu Iya, pun menjadi solusi nantinya ya. Ya saya setuju, Pak, saya akan mencoba pastinya berbicara kepada kepala sekolah, yang pastinya agar tugas tambahan yang saya dapatkan itu bisa lebih merata
untuk distribusi tugasnya. Dan yang pasti ya juga menekankan kepada rekan-rekan lain supaya yuk ya bareng-bareng, jangan kiranya ketika ada yang bisa malahan aji mumpung lah kasing tengnya gitu. Yang Iya betul. itu yang menjadi apa namanya, menjadi hal yang harus diperhatikan oleh guru-guru lain juga sih. Lalu ya yang pastinya saya juga perlu lebih disiplin sih Pak, disiplin dalam mengikuti jadwal. Ketika sudah saya putuskan jadwal, ya kita harus apa namanya, komitmen terhadap jadwal tersebut. Itu Pak. Iya, baik Pak. Jadi sudah sedikit ada solusi untuk bagaimana membagi tugas ya, membagi tugas apa yang dibawa oleh Pak Rio sendiri ini. Apakah ada strategi nih Pak nih ya? Tadi kan untuk tugas-tugas tambahan Bapak itu ya. Ini terkait dengan menjaga keseimbangan ya, antara tugas tambahan dan nah ini persiapan pembelajaran Pak. Apakah ada strategi sendiri Pak untuk manajemen waktunya begitu Pak? Yeah. Saya mungkin perlu memprioritaskan tugas yang mendesak ya Pak, dan membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa saya kerjakan dalam waktu yang lebih pendek waktunya. Saya juga akan menetapkan batas waktu untuk setiap pekerjaan agar ketika emang pekerjaan itu belum selesai pun ya bisa fokus ke yang sudah terjadwal tersebut, gitu sih Pak. Saya setuju itu, strategi itu terdengar lebih bagus Pak itu Pak. Jadi ada sendiri ya, memprioritaskan tugas yang mendesak terlebih dahulu, kemudian membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil, kemudian dikerjakan itu dengan waktu yang singkat seperti itu. Jadi itu saya melihatnya strategi yang sangat luar biasa untuk Pak Rio. Nah selanjutnya ini kira-kira bagaimana Pak? Apakah akan mengevaluasi dari strategi yang ini akan berhasil? Ya saya akan melihat Pak, bagaimana kualitas pembelajaran saya dalam 2 minggu ke depan ya Pak ya, dan juga mencatat apakah saya lebih mampu menyelesaikan tugas tambahan tanpa merasa kewalahan nantinya ya. Ketika emang tugas yang saya berikan itu menyebabkan kewalahan, ya lebih baik emang persiapannya juga jauh-jauh hari dipersiapkan dengan matang secara terjadwal gitu Pak. Ya baik Pak, sangat luar biasa Pak Rio ini. Jadi sudah sedikit ada gambaran bagaimana cara mengatasi apa yang menjadi tugas tidak lepas dari tanggung jawab, tetapi tugas-tugas tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian untuk pembelajaran di kelas pun insya Allah ya bisa berjalan dengan lebih baik pula. Sangat luar biasa Pak Rio. Ya. Jadi kita punya beberapa langkah aksi nih ya Pak ya. Jadi yang saya lihat itu yang pertama Pak Rio itu akan berbicara dengan kepala sekolah tentang distribusi tambahan. Nah, ya tadi tugas tambahan bisa disampaikan kepada yang lain juga. Jadi bukan hanya beban Pak Rio sendiri. Yang kedua, Pak Rio akan menerapkan strategi nih, ya. Jadi manajemen waktunya tadi udah yang lebih disiplin lagi. Jadi dengan prioritas dan batas waktu yang sangat jelas dari apa yang harus diprioritaskan kemudian betul. Nah ini kira-kira kapan Pak Rio akan memulai untuk menjalankan misi ini? Yang pastinya sih segera mungkin Pak, karena ya ketika saya terus dalam posisi seperti ini kan otomatis menjadi perasaan yang melelahkan secara terus-menerus. Saya akan mulainya besok Pak, dan saya akan berbicara kepada kepala sekolah itu di minggu-minggu inilah. Dan yang pastinya untuk mencoba manajemen waktu yang baru dan supaya bisa mengubah hal-hal yang menjadi perasaan tidak nyaman di saya, gitu Pak. Iya, baik Pak. Itu memang apa yang dirasakan Pak Rio mungkin kemarin dan saat ini pun paling tidak ada yang namanya solusi ya. Jadi penerapannya adalah paling tidak kita komunikasi dengan rekan sejawat yang lain
apa yang menjadi beban Pak Aryo itu memang melihat Pak Aryo itu bisa segalanya dalam hal di sisi apapun, tetapi di situ tidak melihat dari tadi yang pertama kesehatan dan sebagainya, itu pun perlu pentingkan karena kesehatan bagian dari apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan baik kalau kita sehat seperti itu Pak. Saya sih sangat setuju apa yang Pak Aryo akan laksanakan nantinya. Kemudian saya sangat mendukung langkah Pak Aryo supaya dalam menjadwalkan nanti untuk tugas-tugas yang akan diselesaikan atau prioritasnya itu seperti apa itu juga benar-benar direncanakan lebih matang lagi, apalagi untuk anak-anak yang notabene kita harus benar-benar nguri-uri ataupun kita benar-benar itu memberikan pelayanan terbaik untuk kualitas pendidikan, apalagi dengan Pak Rio banyak tugas itu bisa memanage dengan baik, begitu juga dengan kesehatan Pak Rio dan juga manajemen waktu untuk di rumah. Jadi paling tidak istirahatnya ada, lelah itu tidak terlalu lelah, terus kemudian pembelajaran berlangsung dengan baik, tertata, tetapi juga dengan rekan sejawat ataupun atasan atau kepala sekolah kita juga tugas-tugas semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Begitu Pak Rio, ya Pak. Apakah ada hal lain Pak ingin dibahas lagi sebelum mengakhiri ini Pak? Cukup Pak Agung, dan terima kasih yang pastinya ternyata dari pembicaraan tadi ya saya dapat mendapatkan solusi lah. Semoga ketika saya tadi akan berbicara kepada pihak sekolah dan bisa di ACC lah oleh kepala sekolah nantinya yang nantinya juga menjadi impact buat saya agar bisa lebih fokus lagi terhadap terhadap kebutuhan siswa selama pembelajaran. Gitu Pak. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Baik Pak, terima kasih juga, ini ya kita bisa menemukan solusi paling tidak bisa dijalankan dengan baik. Semoga solusi ini bisa menjadi solusi yang sangat tepat untuk Pak Aryo terkait dengan manajemen waktu dan juga kegiatan-kegiatan lain berjalan dengan lancar. Begitu Pak. Jadi ada impact sendiri untuk Bapak seperti ini. Jadi kita berdiskusi paling tidak kucing walaupun sekian menit tetapi kita bisa melaksanakan dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih Pak Aryo. Oke, Pak. Siap, terima kasih Pak Agung. Oke. Selamat siang Pak Agung, apa kabarnya hari ini Pak Agung? Alhamdulillah Pak Rio, selamat siang juga Pak Rio. Kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah, seperti yang bisa dilihat Pak Agung, ceria sekali saya hari ini karena di pertemuan kita kemarin bahwasanya ada yang ingin kita bahas, bahwasanya kemarin Pak Agung menyampaikan adanya tantangan pemahaman siswa kelas 5 dalam membaca teks, khususnya melalui program Aku Suka Literasi. Apakah ini menjadi fokus utama yang dapat kita diskusikan hari ini Pak Agung? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya sendiri dengan program saya Aku Suka Literasi di kelas 5 ini sudah berjalan di beberapa minggu yang lalu, karena saya juga
membuat program Aku Suka Literasi ini menghadapi UNBK yang akhir-akhir ini kan menjadi fokus utama untuk di kelas 5 sebagai bagian dari rapot pendidikan begitu Pak. Tapi mohon maaf Pak, saya merasa siswa masih menghadapi tantangan dalam memahami bacaan begitu Pak. Jadi literasinya itu yang saya maksud itu bacaan mereka itu masih kurang memaknai seperti itu Pak. Baik Pak Agung, mari kita mulai dengan lebih mendalam lagi tentang apa yang sudah berjalan, di mana tadi Pak Agung menyebutkan program ini sudah berjalan, tetapi masih ada tantangan ya Pak Agung dalam memahami bacaan mereka. Bisa Pak Agung ceritakan lebih jauh bagaimana kondisi literasi membaca dan pemahaman siswa di kelas 5 terkait program tersebut Pak? Oke, baik Pak Rio. Di siswa kami ya Pak, siswa kelas 5 itu sebetulnya mereka itu sangat antusias Pak untuk membacanya. Terutama dengan pilihan buku-buku yang mereka sukai Pak, karena kita juga ada pojok literasi dan juga ada fasilitas perpustakaan. Namun ketika saya meminta untuk menjelaskan apa yang mereka baca seperti itu Pak ya, jadi karena kebanyakan anak-anak itu kan suka yang buku-buku bacaan seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itu. Jadi melihat sudah covernya itu sudah baik, udah dilihat itu sangat menarik seperti itu, tertarik untuk membaca. Namun ya itu tadi setelah saya tanya, coba nak ceritakan kembali dari teks bacaan itu apakah sudah tahu isinya tentang apa, itu masih banyak yang kesulitan untuk menjelaskan seperti itu Pak. Oh ternyata begitu ya Pak ya, meskipun antusias membaca mereka itu tinggi, tetapi mereka masih kesulitan dalam memahami teks ya. Dan itu pun menjadi kedepannya mungkin dalam menghadapi UNBK itu menjadi kewaspadaan buat Pak Agung sendiri ya. Berarti emang antusias membaca tinggi, tetapi kesulitannya dalam memahami teks itu mereka berkurang. Berarti ini menjadi fokus kita yang akan kita diskusikan ya Pak Agung ya? Betul Pak, betul Pak, betul Pak. Iya, jadi saya ingin memastikan apa yang menjadi program saya ya, Aku Suka Literasi dan juga menghadapi UNBK nanti, ini tidak hanya siswa itu hanya untuk senang membaca saja Pak. Jadi mereka harus memahami daripada isi bacaan yang mereka baca, terus kemudian bisa memaknai apa yang mereka baca itu. Nanti pada saat saya memberikan pertanyaan ataupun anak untuk menceritakan kembali itu, mereka bisa menjelaskan seperti itu, atau dengan apa yang mereka senangi itu bisa memaknai itu. Untuk kemampuan membaca memang siswa sudah sangat lancar Pak untuk membaca teksnya, terutama teks-teks pendek ya, maksudnya yang masih nggak terlalu panjang atau begitu banyak karena cerita gitu kan. Jadi ya tapi ya itu tadi masalahnya masih sulit untuk memahami isi bacaan begitu Pak Rio. Iya, baik. Luar biasa sekali Pak Agung, dan nantinya apa yang menjadi fokus kita hari ini, di mana Pak Agung tadi menginginkan dan memastikan pastinya ya Pak Agung, program ini bukan hanya membuat siswa itu senang, tetapi di sisi lain program ini berjalan dengan tujuan agar anak itu bisa memahami bacaan yang mereka baca. Ya nggih Pak Agung nggih? Nggih Pak Agung. Menurut Pak Agung, apa yang menjadi penyebab utama siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks setelah membaca? Menurut Pak Agung? Menurut saya yang saya pikirkan begitu ya Pak ya. Jadi mereka itu sepertinya hanya fokus pada aktivitas membacanya saja. Jadi melihat buku yang banyak mungkin ya dengan teman-teman yang lain, satu kelas itu baik di pojok literasi ataupun di perpustakaan, itu hanya tujuannya membaca kemudian menyelesaikan. Jadi menyelesaikan buku yang mereka baca seperti itu. Jadi satu siswa dengan siswa yang lain, aku sudah selesai seperti itu. Jadi tanpa benar-benar itu untuk mencoba memahami isi dari apa yang mereka baca.
Inilah, ya begitulah anak-anak begitu ya Pak ya. Jadi mereka itu sering membaca cepat, tetapi tanpa mencermati, detail penting dari bacaan yang mereka baca sendiri seperti itu. Jadi yang saya pikirkan seperti itu Pak Rio. Oke, baik Pak Agung. Berarti emang apa namanya fokus mereka itu dalam membaca itu emang betul-betul malahan hanya untuk apa aktivitas mereka dalam menyelesaikan buku tersebut, nggih. Bukan Ya, malahan substansi dari isi dari buku tersebut ketika terjadi nantinya ditanya, tapi malah tidak bisa menjawab gitu ya, Pak, ya? iya. Gitu, oke. Ya, kalau misal boleh tahu, jenis bacaan yang anak-anak itu baca itu apa saja, Pak? Kok bisa, apakah di sana itu bisa menyebabkan mereka itu lebih sulit memahami gitu, Pak? Baik Pak. Jadi untuk anak-anak saya itu kelas 5 itu, karena banyak di pojok literasi dan di perpustakaan itu banyakan kan teks, non-fiksi ya Pak ya, jadi bacaan non-fiksi itu seperti cerita seperti itu. Jadi, eee, melihat cover-nya udah, katakanlah Malin Kundang, Mhm. atau itu langsung anak tertarik ke sana. Namun, ya itu tadi, jadi, cover buku itu terus kemudian mereka membaca karena kemungkinan besar itu, bacaannya terlalu banyak seperti itu, Pak. Jadi, Mhm. itu yang sulit mungkin untuk dipahami anak pada saat memang untuk diceritakan kembali begitu, Pak. Oke, baik Pak Agung. Ternyata mungkin, Pak Agung juga sudah tadi mengetahui, apa, sedikit permasalahan dari anak ya, bahwasanya itu anak tadi itu karena melihat banyak bacaan jadinya malahan tidak terlalu fokus ya jadinya. Apakah, Pak Agung sudah memiliki strategi ya kepada apa, tentang permasalahan tadi bahwasanya anak itu, eee, ketika melihat buku non-fiksi yang terlalu banyak menjadi anak itu, ah, yang penting selesai ataupun tidak fokus itu, Pak? Ya, saya sih sudah beberapa seperti, hanya instruksi dasar ya, seperti mencatat kata-kata seperti itu kan, Mhm. di kegiatan pembelajaran saja, "Nak, untuk membaca ini, tolong Bapak minta apa yang kata-kata atau kalimat yang tidak dipahami tolong dicatat," seperti itu. Nah itu, sudah saya laksanakan itu, instruksi-instruksi itu yang, hanya dasar-dasar saja. Tapi mungkin saya belum terlalu, untuk mendalam mengajarkan strategi-strategi lain gitu, Pak. Jadi seperti, yang dipahami oleh siswa itu, seperti apa ya tadi, untuk, merangkum atau bagaimana. Jadi banyak hal yang mungkin strategi saya masih masih kurang. Jadi untuk pemahaman anak ke, bacaan tersebut, ya masih masih kurang seperti itu, masih ada perlu pendalaman seperti itu, Pak Rio. Nah, baik Pak Agung, ternyata, tadi nggih ada beberapa ide yang Pak Agung mungkin apa, sudah terpikirkan ya. Tapi dalam khususnya tadi kan, tantangan itu anak itu kita bisa identifikasi bahwasanya siswa itu belum sepenuhnya menggunakan strategi membaca yang efektif ya, Pak, ya. Khususnya tadi, apalagi ini teks non fiksi yang banyak sekali, yang pastinya mungkin kami, ya saya sendiri ketika membaca non fiksi harus benar-benar fokus yang lebih mendalam ketika, membaca, itu pun harus dengan keadaan yang hening, apalagi itu dalam posisi yang rame-rame juga ya, Pak, ya. Dan tadi pun, dari program, Aku Suka Literasi itu, menurut Pak Agung nih, menurut Pak Agung, apa sih yang perlu diperkuat dari program tersebut sehingga itu anak itu, bisa tercapai dalam hal-hal yang tadi, untuk menghadapi tantangan tadi, Pak? Iya, baik Pak. Jadi, seperti ini ya Pak ya, jadi untuk non-fiksi itu kan banyak bacaan yang memuat, cerita tetapi dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jadi non-fiksi itu memang anak-anak itu, kayak pelajaran IPA seperti itu kan, jadi atau IPS seperti itu kan kalau Mhm. sekarang itu memang bercampur di semester 1 semester 2 itu kan menjadi satu seperti itu Pak.
Jadi yang perlu difokuskan itu memang memahami isi bacaan itu. Jadi apa yang memang ada di buku-buku itu seperti cerita-cerita itu kemudian dimasukkan ke dalam, pembelajaran, itu pun anak-anak akan apa ya, akan merasa, apakah ini penting atau tidak penting atau harus ditulis, harus dicatat seperti itu. Nah ini yang Mmm, perlu difokuskan itu memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Jadi bukan hanya menyelesaikan buku-buku itu yang harus, "Saya iya sudah betul. selesai Pak," jadi 15 menit, sudah saya programkan untuk membaca bersama sebelum pembelajaran. Nah di situ banyak-banyak hal yang perlu, ya mungkin kita, eee fokuskan untuk memahami isi bacaan terlebih dahulu Pak Rio, seperti itu Pak. Oke, betul betul. Oke, menarik banget Pak Agung, ternyata anak pun, terkait dengan tadi program Aku Suka Literasi walaupun sudah diprogram dengan baik, apa, yang sudah direncanakan dengan baik itu menjadi apa namanya, masih belum maksimal dalam penerapannya ya Pak Agung ya. Tadi ternyata anak masih walaupun antusiasnya tinggi, tapi ternyata pemahamannya kurang. Menurut Pak Agung, dari program Aku Suka Literasi tadi, kira-kira sudah mencapai target atau belum, berjalan dengan baik atau belum, dan kiranya harus ada perbaikan nggak menurut Pak Agung? Ya, baik Pak. Yang sudah terlihat, saat ini itu dari antusiasme siswa itu ya memang penting, itu yang paling positif adalah antusiasme si siswa tersebut untuk, membaca seperti itu Pak. Ya mereka sangat bersemangat untuk memilih dan membacanya gitu. Namun ketika saya memberikan seperti halnya kuis atau tugas begitu ya Pak ya, menceritakan kembali itu diminta untuk seperti itu masih, hasilnya masih belum memuaskan. Jadi, program yang saya, apa ya, canangkan untuk program Aku Suka Literasi, saya rasa itu masih kurang mendalami, ya termasuk itu Pak, dari isi bacaan itu. Jadi bukan hanya ini, nanti tentang bahasa Indonesia, ini tentang, apa, IPAS, seperti itu. Jadi mereka sudah membaca selesai, hanya selesai saja, tapi untuk isinya coba, Pak Guru tanya, untuk diceritakan kembali atau Pak Guru tanya ada pertanyaan seperti ini. Jadi saya yang penting selesai, tapi isi bacaannya itu ya nggak apa namanya, nggak memahami seperti itu Pak Rio. Mhm. Menarik banget ya Pak Agung ya. Padahal ya setahu saya ketika mereka antusias kan malahan dia jauh bisa lebih memahami gitu ya. Tapi ternyata di sini ada kesenjangan nih antara antusiasme tetapi pemahaman mereka itu masih kurang dalam membaca teks non fiksi ya. Menurut Pak Agung penyebab utamanya itu apa Pak? Dalam melihat, Ya, anak-anak itu antara ya, iya kesenjangan iya, tadi, iya, dengan tadi ya saya rasa ya mereka, terlalu fokusnya ini pada apa yang diberikan. Pokoknya saya sudah menyelesaikan sebanyak buku ini gitu, misalkan mhm, jumlah bukunya seperti itu. Jadi iya, yang mereka baca, kuantitas, "Saya sudah segini loh, teman-teman saya sudah segini." Nah itu mereka merasa sudah berhasil seperti itu. Tapi ketika selesai membaca, yang saya tanyakan bukan malah jadi pemahamannya, tetapi mereka, hanya menargetkan itu buku yang mereka baca seperti itu. Jadi mungkin saya perlu, memberikan panduan lebih jelas mungkin Pak ya, tentang apa yang seharusnya mereka fokuskan, selama membaca begitu Pak Rio. oke, baik baik, betul sekali Pak Agung ya, bahwasanya, tadi jika kita lihat kembali program yang Pak Agung itu adakan, itu sudah menciptakan minat membaca yang sangat luar biasa, terbukti dari antusias, membaca yang sangat, banyak tadi yang sangat kuat dan sekarang kita perlu nih menambah komponen yang mendukung pemahaman teks. Bahwasanya tadi kan fokus jadi penyebab utama bahwasanya anak itu harus bisa memahami teks nih. Apakah ada strategi atau teknik tertentu yang pernah Pak Agung coba untuk mengatasi hal sebelumnya atau hal tadi permasalahan tadi? Ya ya Pak, ya. Ya, sudah Pak sebetulnya Pak. Ya, jadi saya pernah mencoba begitu ya Pak ya, saya pernah mencoba untuk meminta siswa itu berdiskusi Mmm, kelompok kecil saja gitu ya. Jadi, mereka itu bersama-sama jadi kelompok kecil, setelah mereka membaca kemudian, mereka itu
saling apa ya, saling bertanya seperti itu, apa yang tadi dibaca dan sebagainya. Tapi hasilnya ya belum terlalu efektif. Jadi karena mereka mungkin kurang terarah ya dalam diskusi, banyak gelewean atau banyak bermainnya. Jadi hanya memperlihatkan ini loh saya sudah sekian buku yang sudah dibaca di pojok literasi, atau mungkin target-targetnya hanya yang mudah-mudah saja, yang teks-teks pendek ataupun mungkin yang cerita ataupun non fiksi ya seperti buku pelajaran yang hanya sekian saja seperti itu, sekian halaman seperti itu. Jadi apa namanya, targetnya cuma itu, tapi untuk memahaminya itu Pak masih kurang terarah mungkin begitu Pak Aryo. Nah, oke, bahwasanya tadi nggih Pak Agung sudah membuat diskusi, tetapi mungkin adanya kurangnya arahan ataupun apa namanya, hal-hal yang perlu diarahkan secara spesifik itu belum ada ya. Iya Pak Agung nggih. Iya, Terusan apakah Pak Agung merasa siswa itu membutuhkan lebih banyak, arahan dalam diskusi? Mungkin, dengan pertanyaan pemandu yang lebih spesifik gitu Pak Agung, iya Pak. supaya anak itu bisa, monggo Pak bisa Ya. diceritakan? Iya Pak, ya saya rasa sih memang begitu Pak. Ya jadi saya perlu memberikan kayak itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mereka itu fokus pada pemahaman isi bacaan begitu Pak. Jadi bukan hanya di ceritanya saja atau alurnya saja, tetapi mereka memahami dan fokus dalam pemahaman isi bacaan Pak Rio. Baik Pak Agung nggih, kita sudah mulai menemukan arah nih Pak Agung berdasarkan diskusi kita. Salah satu solusi yang kita pertimbangkan adalah memberikan siswa panduan lebih jelas ya Pak Agung ya dalam membaca. Ketika mungkin kita hanya membiarkan anak untuk membaca tanpa ada suatu panduan, nanti malahan anak itu tidak bisa memahami atau mengalami kesulitan. Nah, bisa juga seperti pertanyaan pemandu yang membantu mereka itu mengidentifikasi ide pokok cerita ya, informasi penting atau hal-hal yang dapat mereka pahami. Tapi, bagaimana menurut Pak Agung tentang solusi yang tadi saya bisa ceritakan lah sedikit tentang bahwasanya, anak itu melakukan, hal yang dipandu oleh guru itu Pak. Iya, baik Pak. Ya, saya sangat setuju sekali itu Pak. Jadi ya saya akan coba memberikan mereka ya ini ya pertanyaan-pertanyaan ya melalui daftar pertanyaan mungkin ya Pak yang nanti akan saya Iya, coba mhm, itu yang bisa membantu mereka berpikir lebih mendalam tentang apa yang mhm. mereka baca. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah anak itu yang penting memahami dulu isi bacaan itu. Jadi saya sangat setuju pendapat Pak Rio seperti itu Pak. Iya. Kira-kira Pak Agung apakah ada langkah lain selain yang tadi Pak, untuk Eh, mendukung pemahaman siswa Pak, dari Oke. program Ada Pak Pak, ada. Agung? Mhm, Ada. Mungkin ya, kemungkinan saya juga bisa memberikan, contoh langsung Pak, bagaimana mungkin cara menemukan ide pokoknya dulu. Jadi, ide pokok dari bacaan itu kemudian atau menghubungkan informasi-informasi penting. Jadi, seperti halnya kata kunci itu sebagai mhm. anak itu bisa tahu dari, paragraf satu, paragraf yang lainnya, jadi isi dari judul itu. Kemudian semua keseluruhan dan mungkin saya akan bisa membimbing mereka secara langsung dalam satu sesi membaca bersama mungkin Pak. Begitu Pak Rio? Mhm. Iya, ide yang sangat bagus Pak Agung, memberikan contoh langsung, bisa membantu siswa itu bisa melihat bagaimana mereka seharusnya itu membaca dengan lebih efektif ya Pak Agung ya. Iya tentunya Pak Apakah Pak ya. Agung ya, apakah Pak Agung juga akan memantau kemajuan mereka setelah strategi tadi itu dijalankan Pak? Ya tentu Pak Rio. Jadi, saya akan tetap memeriksa, pemahaman mereka melalui, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kuis ya, atau diskusi mungkin setelah, membaca, bagaimana mereka untuk melihat apakah bisa menjawab pertanyaan dengan baik ataupun bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca begitu Pak Rio. Oke, baik. Langkah yang bagus Pak Agung, jadi kita sepakat bahwa Pak Agung akan memberikan panduan berupa pertanyaan pemandu saat membaca dan memberikan contoh langsung tentang cara membaca untuk memahami teks ya Pak ya, Iya. khususnya ya di teks non fiksi tadi. Kira-kira Pak Agung, kapan
rencana tadi itu akan diterapkan, gitu Pak. Oh, baik Pak. Ya, saya pasti akan merencanakan ini insya Allah minggu depan Pak. Jadi saya ingin memberikan mereka waktu dulu. Jadi untuk mereka waktu untuk apa namanya beradaptasi dengan strategi-strategi yang atau metode-metode yang akan saya laksanakan di awal-awal nanti Pak. Begitu Pak. Ya. Luar biasa Pak Agung, setelah diterapkan pastinya kan harus ada evaluasi juga ya Pak Agung ya. Ya, bagaimana nantinya Pak Agung itu dapat mengevaluasi dari keberhasilan tadi Pak? Iya Pak. Jadi saya akan menggunakan kuis-kuis sederhana dulu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana, setelah membaca kemudian mereka melihat bagaimana mereka menjawabnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pemandu itu, jadi saya akan tahu mengukur anak itu sudah paham atau belum, tetapi saya juga akan memperhatikan bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi tersebut, begitu Pak. Ya, luar biasa Pak Agung. Ya, saya yakin strategi yang Pak Agung akan terapkan ini akan menjadi dampak positif yang luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Agung, Ya. apakah insight yang didapatkan pada percakapan hari ini, ya, yang diskusi kita, insight yang didapatkan Pak Agung itu apa? Baik Pak, sebetulnya yang saya sudah pernah laksanakan begitu Pak ya, dengan berdiskusi seperti ini, ternyata juga harus dikuatkan dengan beberapa strategi mungkin baru atau tambahan untuk menyempurnakan daripada apa yang menjadi langkah utama saya untuk program Aku Suka Literasi, sebagaimana anak bisa memahami daripada bacaan yang mereka baca, terus goal-nya adalah saya dapat menemukan anak ataupun siswa yang bisa benar-benar memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka senangi. Dengan coaching seperti ini saya jadi membuka wawasan baru begitu Pak. Jadi ada tambahan-tambahan, ada masukan-masukan juga dari Bapak kaitannya dengan bagaimana sih mengatasi anak-anak yang antusiasme tinggi tetapi kurang dalam pemahaman seperti itu Pak Rio. Terima kasih sekali Pak Rio. Oke, sama-sama Pak Agung. Semoga strategi dari Pak Agung atau rencananya yang akan dieksekusi mulai minggu ini ya. Iya. Minggu ini Pak Agung bisa menjalankannya dengan baik dan secara konsisten, dan kita bisa Pak Agung bisa memetiknya bahwasanya anak itu bisa meningkat tingkat pemahaman tentang membaca teks, ya Pak. Terima kasih atas ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Agung? Mungkin cukup Pak, terima kasih sekali atas masukan dan waktunya juga dalam langkah coaching ini Pak. Jadi saya lebih bersemangat lagi untuk dengan program Aku Suka Literasi ini. Pak Rio, terima kasih sekali Pak Rio. Siap Pak Agung, sama-sama. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya lagi ataupun perbincangan diskusi kita lain waktu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rio.